Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rindu pada mata kuliah perencanaan struktur geometrik jalan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai alinyemen vertikal. Silahkan disimak. Alinyemen vertikal adalah perpotongan bidang vertikal dengan permukaan perkerasan jalan melalui sumbu jalan, di mana alinyemen vertikal sering juga disebut sebagai penampang memanjang atau profil jalan. Pada alinyemen vertikal, kita dapat melihat elevasi muka tanah asli, elevasi muka jalan, dan bangunan pelengkap seperti jembatan dan gorong-gorong. Alinyemen vertikal itu terdiri atas bagian landai vertikal dan bagian lengkung vertikal. Bagian landai vertikal itu dapat berupa landai positif atau landai negatif atau landai nol, di mana bagian lengkung vertikal dibagi menjadi dua, lengkung yang berupa cekung dan lengkung yang berupa cembung. Dalam perencanaan alinyemen vertikal, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kondisi lapisan tanah di sepanjang badan jalan, kemudian kondisi tanah di sekitar daerah galian, kemudian muka air tanah atau muka air banjir, kemudian fungsi dari jalan yang akan kita desain, kemudian keseimbangan antara galian dengan timbunan, dan perkembangan lingkungan, di mana alinyemen vertikal ini dirancang untuk melayani arus lalu lintas selama masa pelayanan, sehingga sebaiknya dipertimbangkan bahwa alinyemen vertikal yang dipilih itu dapat dengan mudah mengikuti perkembangan lingkungan. Hampir semua kendaraan penumpang dapat berjalan dengan baik pada kelandaian 7 sampai dengan 8%, di mana kecepatan yang terjadi itu tidak ada pengurangan dibandingkan dengan kecepatan rencana. Untuk kecepatan truk lebih terpengaruh oleh adanya landai yang mendaki, sedangkan tidak berpengaruh pada daerah datar. Pada jalan menurun, kecepatan truk dapat bertambah 5%, sedangkan pada jalan mendaki, kecepatan dapat berkurang 7% atau lebih dibandingkan dengan kecepatan di jalan datar. Pengaruh dari adanya kelandaian ini dapat dilihat dari berkurangnya kecepatan jalan kendaraan atau mulai digunakannya gigi rendah. Kelandaian tertentu masih dapat diterima jika kelandaian tersebut mengakibatkan kecepatan jalan lebih besar dari setengah kecepatan rencana. Bisa kita lihat besarnya kelandaian maksimum itu dipengaruhi oleh kondisi medan di mana jalan tersebut berada dan berdasarkan oleh kecepatan rencana. Panjang kritis yaitu panjang landai maksimum yang harus disediakan agar kendaraan dapat mempertahankan kecepatannya sehingga penurunan kecepatan tidak lebih dari setengah dari kecepatan rencana, di mana lama perjalanan tersebut ditetapkan tidak lebih dari 1 menit. Berikut dalam tabel bisa dilihat hubungan antara kecepatan rencana dengan kelandaian untuk menentukan berapa panjang landai kritis yang dibutuhkan. Kecepatan kendaraan pada pendakian berkurang dibandingkan dengan gerakan di jalan lurus, terutama pada kendaraan berat. Hal ini tidak begitu dirasakan pada jalan berlajur banyak atau pada jalan bebas hambatan, kecuali jika bertujuan meningkatkan kapasitas jalan atau akibat proporsi kendaraan berat yang cukup besar sehingga diperkirakan akan menimbulkan kemacetan. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan apakah perlu atau tidaknya lajur pendakian. Antara lain, yang pertama adalah apabila arus lalu lintas yang mendaki melebihi 200 kendaraan per jam. Yang kedua, apabila arus lalu lintas truk melebihi 20 kendaraan per jam. Jika terjadi salah satu kondisi dari A akibat pendakian, kendaraan berat berkurang kecepatannya lebih besar dari 15 km per jam dari semula, atau tingkat pelayanan E atau F di daerah pendakian. Dan yang terakhir adalah
pengurangan 2 level dari tingkat pelayanan akibat pendakian. Misalkan sebagai contohnya, tingkat pelayanan diakibatkan pendakian turun itu yang asalnya existingnya dari level A itu turun menjadi level D. Maka apabila terjadi pengurangan seperti itu diperlukan untuk lajur pendakian. Dapat kita lihat pada gambar di mana lajur pendakian itu dapat dimulai 30 meter dari awal perubahan kelandaian dengan serongan sepanjang 45 meter dan berakhir 50 meter sesudah puncak kelandaian dengan serongan sepanjang 45 meter, di mana jarak minimum antara dua lajur pendakian itu adalah 1,5 km. Lengkung vertikal itu direncanakan untuk merubah secara bertahap dari dua macam kelandaian arah memanjang jalan pada lokasi yang diperlukan. Tujuan diperlukannya adanya lengkung vertikal yang pertama adalah untuk mengurangi goncangan akibat perubahan kelandaian. Kemudian yang kedua adalah untuk menyediakan jarak pandang henti. Bentuk lengkung vertikal terdiri dari dua jenis, yaitu lengkung cembung dan lengkung cekung, di mana untuk lengkung cekung itu adalah lengkung di mana titik PVV berada di bawah permukaan jalan, sedangkan untuk lengkung cembung titik PVV itu berada di atas permukaan jalan. Berikut ini adalah cara penentuan tipe lengkung vertikal. Bisa kita cari dengan rumus X itu adalah jarak dari titik P ke titik yang ditinjau pada stationing. Kemudian Y adalah perbedaan elevasi antara titik P dan titik yang ditinjau pada stationing, dan FV adalah pergeseran vertikal titik PPV terhadap lengkung vertikal. Lengkung vertikal cembung itu dirancang berbentuk parabola, sedangkan panjang lengkungnya ditentukan dengan memperhatikan beberapa syarat. Yang pertama, apabila nilai S lebih kecil dari L, atau jarak pandang lebih pendek dari panjang lengkung. Kemudian yang kedua adalah apabila S lebih besar daripada L, atau jarak pandang lebih panjang dari panjang lengkung. Kemudian setelah itu kita hitung nilai LV kurva vertikal, yaitu nilai A atau perbedaan kelandaian dikalikan dengan nilai K, di mana nilai K ini adalah berdasarkan jarak pandang henti pada lengkung vertikal cembung. Dapat kita lihat pada pedoman ASTO. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan kebutuhan drainase, di mana tidak semua lengkung vertikal cembung itu bermasalah dalam hal drainase jalan. Tetapi jika panjang lengkung vertikal cembung itu relatif panjang dan datar, maka dapat menyebabkan kesulitan dalam masalah drainase jika di sepanjang jalan tersebut dipasang curb. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, maka ASTO membatasi panjang lengkung vertikal tidak lebih dari 51 dikalikan dengan nilai A. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan kenyamanan bagi pengemudi kendaraan, maka ada kondisi di mana nilai L minimum itu adalah sama dengan 0,6 dikalikan dengan kecepatan rencana. Yang kedua, pada desain lengkung vertikal cekung itu tidak bermasalah ketika terjadi pada siang hari, tetapi ketika pada malam hari jangkauan lampu kendaraan merupakan batas jarak pandang yang dapat dilihat oleh pengemudi. Oleh karena itu ditentukan untuk posisi jarak pandang dibedakan atas dua keadaan. Yang pertama, jarak pandang akibat penyinaran lampu depan
lebih kecil daripada L atau S lebih kecil daripada L. Yang kedua, jarak pandang akibat penyinaran lampu depan lebih besar daripada L atau S lebih besar daripada L. Kemudian, yang ketiga, berdasarkan kenyamanan mengemudi, adanya gaya sentrifugal dan gravitasi pada lengkung cekung menimbulkan rasa tidak nyaman kepada penumpang. Oleh karena itu, berdasarkan Astos 2004, maka ditentukan nilai L-nya sama dengan AV kuadrat dibagi 395. Kemudian yang keempat adalah bentuk visual lengkung vertikal cekung, di mana Asto 2004 memberikan batasan untuk panjang minimum L sama dengan K dikalikan A dengan K sama dengan 30, sehingga L minimum sama dengan 30 dikalikan dengan A. Berikut ini adalah contoh kasus bagaimana tahapan dalam penentuan desain lengkung vertikal. Yang pertama adalah kita menentukan profil tanah asli. Fungsi dari profil tanah asli ini adalah untuk mengetahui ketinggian tanah asli dari trase yang kita buat. Bisa kita lihat pada grafik berikut hubungan antara elevasi dengan stationing. Dari sini kita bisa mengetahui elevasi atau ketinggian tanah asli pada setiap titik stationing. Kemudian tahapan kedua adalah menentukan kelandaian, di mana alinyemen vertikal itu ditentukan dari adanya data profil tanah asli yang ada. Untuk elevasi titik awal dan akhir trase itu akan menjadi acuan. Kemudian elevasi dari setiap stationing diiterasi sehingga memenuhi syarat kelandaian maksimum. Sebagai contoh, untuk tanjakan pertama, misalkan stationing yang digunakan adalah 0 plus 00 dan 200 meter sebelum TS, yaitu 0 plus 708,940, di mana elevasi pada 0 plus 00 adalah 263,27. Kemudian untuk menentukan elevasi stationing pada 070,894 dilakukan iterasi sehingga gradien jalan dapat memenuhi kelandaian maksimum. Gradien dapat dicari menggunakan rumus yang ada di slide ini sehingga didapatkan gradien pada tanjakan pertama itu sebesar 1,94%. Kemudian tahapan ketiga adalah penentuan panjang kritis, di mana panjang kritis suatu kelandaian dapat ditentukan dari tabel Asto dengan menggunakan penurunan kecepatan untuk truk itu adalah sebesar 120 kg. Penurunan kecepatan yang diperbolehkan adalah sebesar 15 km per jam. Gradien yang kita telah dapatkan pada perhitungan sebelumnya itu kita plot dalam grafik berikut. Kemudian kita teruskan hingga memotong kurva penurunan kecepatan sebesar 15 km per jam. Kemudian perpotongan ini kita lanjutkan secara tegak lurus ke sumbu X sehingga didapatkan panjang kritis untuk suatu kelandaian tertentu. Untuk contohnya, misalkan pada tanjakan pertama dengan kemiringan 1,94%, kita plot pada grafik, di mana didapat panjang kritis kelandaian tersebut adalah tidak terhingga karena akan menyentuh kurva pada infinity. Berikut ini pada tabel telah dirangkum untuk setiap panjang kritis pada setiap segmennya. Kemudian yang selanjutnya adalah perhitungan lengkung vertikal. Lengkung vertikal yang dibuat menggunakan pertimbangan jarak pandang henti yang telah kita hitung di sebelumnya. Untuk menghitung lengkung vertikal yang dibutuhkan tuh kita identifikasi terlebih dahulu jenis lengkung yang akan kita gunakan. Sebagai contoh di sini salah satunya adalah lengkung cembung. Pada kondisi lengkung cembung kita cari dua kondisi di mana S lebih kecil dari L dan S lebih besar dari L. Setelah kita hitung, karena nilai S yang memenuhi itu adalah pada kondisi S lebih besar dari L, maka nilai LV design yang kita pakai adalah 30,249 meter. Kemudian untuk lengkung cembung dengan kecepatan rencana 100 km per jam dari tabel Asto didapat nilai K-nya adalah sebesar 52,
sehingga nilai LV kurva vertikal sebesar 1708 meter. Dari nilai LV desain dan LV kurva vertikal, kita ambil LV maksimum sebesar 100,708 meter, kemudian kita bulatkan ke atas sehingga LV yang digunakan sebesar 101 meter. Kemudian setelah kita hitung masing-masing lengkung cembung, dalam kasus ini ada 3 segmen, segmen 1, 3, dan 5. Kemudian kita rangkum, kita buat tabel sehingga kita dapat mengetahui berapa nilai lengkung kurva vertikal, lengkung maksimum, dan panjang lengkung desain yang kita gunakan. Kemudian berikutnya adalah perhitungan elevasi trase. Sebagai contoh, perhitungan pada cembung pada segmen 1, di mana titik awal LV itu adalah ketika berjarak 0,5 LV dari PV1. Untuk cembung 1, karena titik PV1 berada pada stationing 0 plus 708,94, sehingga titik awal dari LV itu adalah 0 plus 708,94 dikurangin 0,5 dikalikan 101, sehingga ketemu stationingnya adalah 0 plus 658,440. Titik awal LV merupakan titik acuan untuk perhitungan X. Nilai X selanjutnya digunakan untuk perhitungan elevasi trase. Misalkan pada stationing 0 plus 680 itu adalah nilai X-nya 21,56 meter. Dari situ kita bisa cari nilai Y-nya dengan menggunakan rumus 0,5 dikalikan A dikalikan X kuadrat dibagi L, sehingga ditemukan nilai Y-nya adalah sebesar 0,045. Untuk lengkung cembung, elevasi trase itu sama dengan elevasi asli dikurangi dengan nilai Y, sehingga ditemukan elevasi trasenya adalah 276,440 dikurangin 0,0045, sehingga didapat elevasi trasenya sebesar 276,395 meter. Berikut gambar dari elevasi trase yang sudah kita buat dalam tabel sebelumnya. Sekian pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di atas bisa kalian pahami. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.